berterima kasih juga kepada takmir masjid yang telah memudahkan kita untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar-besarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mau tidak mau kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah. Karena yang bisa masuk surga cuma wanita solehah. Kalau tidak solehah maka dia masuk neraka jahanam. Dan pembahasan ini semakin penting di zaman sekarang ini karena kita tahu betapa banyak ya godaan-godaan yang bisa memalingkan wanita dari jalan yang lurus. Kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada medsos, maka tidak mudah wanita untuk digoda. Mungkin dia hanya terjerumus dalam penyimpangan kalau dia salah bergaul. Kalau dia salah bergaul, salah berteman, maka dia pun menyimpang. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman now ya, wanita-wanita duduk sendiri dia bisa rusak sendiri. Kalau dia buka HP, kemudian dia mulai bermain medsos, Facebook, Instagram, Twitter, ya, grup WhatsApp dan yang lainnya, maka dia bisa melihat berbagai macam hal, ya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki landasan agama yang kuat, maka dia akan menjadi liar, melihat sana, melihat sini, hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya akan terlihat, ya. Dia akan belajar dengan hal-hal yang buruk, yang sangat berbahaya, yang itu terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya membekali para wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah dengan ilmu agama itu sangat penting. Ya, karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Setelah itu kita meninggal dunia, kemudian kita merasakan hasil dari perbuatan kita selama hidup di atas muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ya ciri-ciri wanita solehah, ya, nanti dicatat ya. Mungkin 1 sampai 20, nanti tinggal dilihat saya cirinya berapa ya. Kalau cirinya cuma 5, hati-hati ya. Kalau cirinya 18, alhamdulillah, berarti lumayan ya. Kalau cirinya cuma 1, segera perbaiki diri ya. Tolong dicatat satu persatu ya. Dan ini kajian khusus buat ibu-ibu dan akhwat-akhwat. Sebenarnya bapak-bapak enggak usah hadir sebenarnya ya, tapi ya, saya kurang bebas menyampaikan ya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Qadarullah ya. Baik. Hadirat ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan serentetan ciri-ciri wanita solehah dalam Al-Quran, sifat-sifat yang mulia. Secara umum, semua sifat yang disebutkan tentang orang-orang bertakwa itu juga berlaku kepada wanita solehah. Yang disebutkan tentang lelaki mukmin, tentang muttaqin, tentang mukminin, itu juga berlaku kepada wanita. Karena hukum asal perintah kepada lelaki sama dengan perintah kepada wanita. Tetapi kalau kita mau menjelaskan ini secara keseluruhan, maka sangat panjang lebar. Maka mungkin kita akan mengkhususkan sifat-sifat yang khusus Allah sebutkan kepada wanita. Saya ulangi, seluruh sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan kepada para lelaki dalam Al-Quran, hukum asalnya juga berlaku kepada wanita. Ya, kalau laki suruh bertakwa, wanita juga suruh bertakwa. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wanita juga harus mendirikan apa? Salat. Suruh puasa, wanita juga suruh puasa. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah sifat-sifat spesial ya yang Allah sebutkan khusus tentang para wanita dalam Al-Qur'an, dan juga kita akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri wanita solehah. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita solehah, kata Allah fas-salihat, wanita-wanita solehah. Qanitatun, yang mereka memiliki sifat kunut. Kunut artinya al-mudawamah ala ta'ah, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kunut. Hafizatun lil ghaib, qanitatun hafizatun lil ghaib. Kemudian di antara sifat berikutnya hafizat, yaitu mereka menjaga.
lil ghaib, tatkala suami mereka tidak ada, tatkala suami mereka tidak hadir. Apa yang mereka jaga, kata para ahli tafsir, itu mereka menjaga ya harga diri mereka, mereka menjaga kesucian mereka, mereka menjaga harga diri suami mereka, mereka menjaga harta suami mereka. Tatkala suami mereka tidak ada. Kalau suami mereka tidak hadir, Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak-hak suami, apalagi tatkala suaminya hadir di rumah. Di sini Allah hanya menyebutkan hafizatun lil ghaib, karena ini perlu penjagaan khusus wanita yang menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak di rumah, tidak hadir di hadapannya. Ya. Nah, ini ayat yang bercerita fasalihah, tentang wanita-wanita salehah. Kalau kita perhatikan ternyata menggabungkan dua hal. Bagaimana seorang wanita menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya, dan bagaimana seorang wanita menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan lelaki soleh? Siapakah yang dimaksud dengan wanita solehah? Maka jawaban yang mudah, lelaki yang soleh atau wanita yang solehah adalah orang yang menunaikan hak Tuhannya dan hak manusia. Itu orang yang soleh. Dia menunaikan hak Rabbnya dan dia menunaikan hak manusia yang lain. Dan kita ini, dalam kehidupan ini, kita diliputi dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga kita punya kewajiban. Saya contohnya sebagai suami, saya punya hak. Hak saya misalnya istri saya harus taat, anak-anak saya mungkin harus taat, saya waktu kecil harus dirawat oleh orang tua saya. Ya, ini diantara hak saya. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban terhadap ibu saya, kewajiban terhadap bapak saya misalnya, kewajiban terhadap istri saya, kewajiban terhadap saudara-saudara saya, kewajiban terhadap anak saya, ya, kewajiban terhadap istri saya, ya, ingat ya, istri saya yang mufrad ya, tunggal ya, jangan sampai salah tafsir ya. Taib, saya diliputi dengan hak dan kewajiban. Orang yang cerdas dalam kehidupan ini, dia berusaha menunaikan kewajiban. Adapun hak dia kalau tidak terpenuhi, nggak ada masalah, nanti akhirat dia akan ambil. Tapi jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain belum dia tunaikan, ada kewajiban belum dia tunaikan. Ini musibah bagi dia pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran, ini sering saya sampaikan tapi saya ulangi lagi, di antara tafsiran firman Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya, dia akan tinggalkan. Padahal itu hari yang sangat genting, hari seorang membutuhkan teman, dan teman yang bisa menolong dia adalah orang terdekatnya. Tetapi ternyata pada hari kiamat dia lari meninggalkan saudaranya, dia tidak mau ketemu dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, istrinya yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan, dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Tidak mau dituntut oleh mereka, tidak mau dituntut oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh istrinya, oleh anaknya. Dia tidak mau dituntut. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban di dunia tidak dia tunaikan kepada orang-orang dekat tersebut. Karenanya para hadirin dan hadirat, kalau mau kita ditanya siapa orang yang soleh, lelaki yang soleh, siapa wanita soleh? Wanita soleh adalah wanita yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak yang memiliki hak padanya, seperti hak suaminya, mungkin hak orang tuanya, hak anaknya. Itu wanita solehah. Sederhana. Tinggal bagaimana kita menerapkan kesolehan tersebut, bagi sejauh mana kita menunaikan hak Tuhan kita, Rabb kita, dan hak orang-orang terdekat kita. Makanya dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Allah mengatakan fasalihat. Siapa orang soleh? Qanitat, yaitu yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat. Allah berbicara tentang hak Allah. Kemudian Allah sebutkan hak suaminya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak ada, lagi tidak di rumah. Karena hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suami, lebih daripada hak yang lainnya. Ini sering saya tekankan juga. Seorang wanita sebelum dia menikah, maka hak yang paling besar harus dia tunaikan, atau kewajiban yang terbesar harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka berubah. Hak yang paling harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Hak suaminya lebih daripada hak kedua orang tuanya.
Seandainya kalau ada perselisihan antara kedua orang tuanya dengan suaminya dalam masalah rumah tangga, maka keputusan suaminya harus didahulukan daripada keputusan kedua orang tuanya. Contoh sederhana, dia tinggal di Jogja. Terus orang tuanya bilang, "Nak, kamu harus pulang di Papua misalnya." Jauh sekali. Terus suaminya bilang, "Enggak, kamu harus tinggal sama saya di Jogja." Maka tatkala itu yang dia dahulukan adalah keputusan apa? Suaminya. Kenapa? Allah yang suruh demikian. Nabi yang suruh demikian alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini jelas bahwasanya hak paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Nah, ayat ini menggabungkan keduanya. Mau masuk surga, laksanakan dua ini. Hak Allah dijalankan, hak suami dijalankan. Sederhana. Maka fokus pembicaraan kita kebanyakan masalah ini. Hak Allah dan hak apa? Hak suami. Hak Allah, kalau ingin masuk surga maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha ya wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannati min abwabil jannata min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak Rabbnya. Puasa di bulan Ramadan, hak Rabbnya. Hasanat farjaha, ini hak Rabb dan hak suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Dia penuhi dua hak ini. Maka hendaknya seorang wanita di benaknya selalu hak Allah sudah saya tunaikan dan hak suami saya sudah saya tunaikan belum. Ini yang paling utama dalam benaknya. Bagaimana saya bisa semampu-mampunya menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya qanitat mudawamah ala ta'ah, sibuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salehah jelas dia rajin baca Al-Qur'an. Kemudian pagi petang zikir pagi petang ya. Kalau dengarkan kajian, wanita salehah. Waktunya berpuasa dia puasa sunnah, hak Rabbnya dia tunaikan. Waktunya bersedekah dia bersedekah. Kalau malam hari dia sempatkan salat witir, sebelum tidur dia baca zikir sebelum tidur, wanita salehah. Enggak usah kita banyak teori, praktekkan aja yang seperti itu harian. Wanita salehah bangun subuh, bangun. Sebelum subuh bangun, kemudian salat witir. Kemudian salat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian salat subuh, kemudian zikir ya. Bukan bangun subuh langsung buka HP. Ya. Belum baca doa bangun tidur, sudah langsung lihat isi WhatsApp ya. Habis sholat, assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Karena waktu sholat sudah bunyi ting tang, waduh, langsung dibuka. Waktu duha, sholat duha, sisihkan waktu untuk baca Quran setengah jam, 1 jam setiap hari. Zikir pagi petang, sudah selesai. Tinggal dia pikirkan hak suaminya. Hak Allah tidak minta banyak. Allah bahkan minta kurang daripada itu. Nabi hanya mengatakan idza shalatil mar'atu khamsaha. Kalau dia salat 5 waktu, enggak usah dia salat sunnah juga enggak ada masalah. Salat 5 waktu udah, enggak usah salat sunnah, enggak usah qabliyah ba'diyah, enggak usah duha, enggak ada masalah. Yang penting salat 5 waktu dijaga. Lebih daripada itu lebih baik. Kemudian shamat syahraha, salat puasa bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah jangan ada masalah. Yang penting jaga kemaluan. Kemudian yang berikutnya taat kepada apa? Suami. Taat kepada suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menunjukkan bahwasanya inti dari kesolehan seorang wanita jika menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Baik. Di antara sifat wanita salehah adalah waspada dari godaan syaitan. Waspada dari godaan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara tujuan utama syaitan, dan ini sangat berkaitan dengan
hak Allah dan juga hak suami. Di antara tujuan syaitan yang paling utama adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dari suaminya. Ini tujuan utama syaitan. Lihat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan entah di mana ya. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia melepaskan pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling pasukannya yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, kemudian setan-setan tersebut melapor ya. Ya. Wahai iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Satu lagi lapor, wahai iblis, saya begini-begini. Kata iblis, belum ya. Jadi iblis ini provokator memang. Ini anak buahnya sudah berusaha, kata dia, belum apa-apa ya. Biar mereka terpacu untuk apa? Menggoda ya. Semakin besar godaannya, semakin dekat dengan iblis. Sampai ada yang datang, wa yaji'u ahaduhum, sampai salah. Satu setan datang berkata, ya, ma farraqtu hatta ya farraqtu bainahu wa baina zawjatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma farraqtuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini sampai aku memisahkan dari dengan apa? Istrinya. Di sini kita tahu bahwasanya tujuan iblis paling utama adalah menceraikan suami dengan istri. Maka tatkala seorang wanita waspada, iblis ini paling tujuannya, dan iblis menggoda lelaki dan menggoda wanita. Maka jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perceraian. Karena hal tersebut berarti dia terjebak dengan ya jerat-jeratan iblis. Iblis ingin seorang laki bercerai dari istrinya. Nah inilah sang wanita harus waspada dengan godaan syaitan. Semua perkara yang bisa menghilangkan kasih sayang antara suami dan istri maka tinggalkan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan sebutkan ciri-ciri wanita salehah atau istri yang salehah. Ya. Jangan lupa dicatat ibu-ibu ya. Jangan lupa dicatat. Semoga ibu-ibu ya memiliki sifat-sifat tersebut. Ciri pertama adalah menyenangkan hati suami, menyenangkan hati suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, ayyun nisa'i khairun. Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan suaminya jika melihat istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintahkan dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisih suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan harta suaminya dengan melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha taat, berusaha menyenangkan suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya, kalau suaminya bilang gini-gini dia taat, atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik. Wanita yang paling salehah memiliki sifat ini. Di antaranya kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Nah ibu-ibu sekarang renungkan, saya kalau dilihat sama suami saya senyum atau sumpah, itu lihat coba. Kalau suami saya senang berarti ini saya punya ciri satu. Tapi kalau setiap suami saya lihat wajahnya merengut, bermuka masam, ya sedih kalau melihat saya, ya emosi, ya ini berarti ada yang nggak beres dengan saya. Harus ada yang saya perbaiki. Ya, ada yang harus saya perbaiki. Ini ibu-ibu ya. Kemudian agar seorang wanita disenangi oleh suaminya, kalau dilihat menyenangkan, tentunya dia harus persiapan dirinya. Dari akhlaknya dia persiapkan, dari penampilannya dia persiapkan. Kalau penampilannya buruk, bagaimana mau enak dipandang? Bagaimana suaminya enak memandangnya? Oleh karenanya di antara sunnah adalah seorang wanita
menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ini zaman dahulu. Kalau ada seorang suami pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu istrinya di malam hari. Jangan. Karena istrinya mungkin lagi tidur. Kenapa? Karena istrinya belum persiapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita asy-sya'itha." Agar seorang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Ya. Dan agar seorang wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Dan kalau itu suaminya datang malam-malam, dia tidak persiapan. Maka Nabi melarang seorang suami, zaman dahulu kala belum ada sarana komunikasi, kalau pulang dari safar jangan ketuk pintu di malam hari. Terus kalau pulang gimana? Tidur di masjid. Zaman dulu begitu, tidur tempat orang. Jangan tidur, jangan ketuk pintu istrinya, karena istrinya bisa jadi bangun jam 2 malam belum persiapan. Akhirnya dia menyambut suaminya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini dalil bahwasanya seorang wanita dianjurkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga dalil bahwasanya seorang suami berusaha agar istrinya bisa menyiapkan dirinya. Sampai Nabi melarang dia untuk datang malam-malam. Kenapa? Supaya istrinya punya kesempatan untuk mempersiapkan apa? Dirinya. Maka ini khitab, pembicaraan tertuju kepada suami dan istri. Sampai Nabi bicara pada perkara yang sangat detail agar sang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya, agar tidak menyambut suaminya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ya. Oleh karenanya ini dalil seorang wanita hendaknya menyiapkan dirinya. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana komunikasi. Kita pulang malam juga apa-apa, tapi kasih tahu istri, sayang, Abi pulang jam 2 malam ya, tolong persiapan. Ya persiapan lah. Apa yang mesti disiapkan? Pakai tanya lagi. Gimana? Ya, wanita cerdas, jangan bahlul ya. Kalau bilang persiapan, ini jelas persiapan. Tidak apa-apa kalau zaman sekarang pulang di malam hari. Yang penting kasih tahu apa? Istri, biar dia persiapan. Sebagian orang ada yang tanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya mau pulang ke dia sekolah di Madinah, pingin pulang ke kampungnya lebih cepat. Saya ingin bikin kejutan sama istri saya." Nggak boleh, jangan bikin kejutan, kasih tahu kamu mau pulang. Surprise, bikin kejutan, ya nggak boleh. Kasih tahu istri kamu mau pulang, ya, sehingga dia persiapan untuk menyambutmu. Nah, bagaimana seorang suami bisa tersenyum melihat istrinya kalau dia pulang dari kantornya, kemudian istrinya dalam kondisi tidak rapi, rambut semerawut, ya, baju bau, ya, bulu ketiak belum dicabut, ya, bulu kemaluan masih berantakan, ya, repot. Sementara suaminya di kantor melihat pemandangan yang indah, melihat bunga-bunga yang bertebaran, yang berbagai macam aromanya dan warnanya. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat bukan bunga, yang dia lihat apa? Yang dia lihat nggak tahu apa. Bau dan tidak menyenangkan. Sungguh aneh di zaman kita sekarang ini, ada seorang wanita yang tidak tahu berhias kecuali kalau mau keluar rumah, baru dia pandai berhias. Tapi kalau di rumah dia tidak berhias untuk apa? Suaminya. Bagaimana kita seorang wanita bisa menjadi wanita terbaik? Sementara Nabi SAW mengatakan, tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan suaminya kalau suaminya memandangnya. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau suami datang, persiapkan diri menyambut suami dengan semampunya. Ini juga peringatan kepada suami untuk memberi kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya. Di antaranya apa? Kasih uang untuk pergi ke salon misalnya. Kasih uang untuk pergi ke salon, ya. Sayang, kamu pergi ke salon sayang, ya. Nih, rambutmu cukur begini-begini, ya. Jangan lupa pakai ini ya. Kasih istri. Ingin istri cantik tapi nggak mau keluar biaya. Nanti kalau istrinya sudah bilang, sayang, Abi minta uang buat apa ke salon? Kenapa? Buat bercantik. Abi sayang sama kamu, begini aja nggak apa-apa. Kenapa? Dia pelit. Udah, kamu udah cantik begini aja, nggak perlu. Yang penting bulu-bulu cukur gitu. Istri perlu mempercantik diri untuk perawatan. Nggak ada mas, yang penting tidak boleh berlebihan. Yang penting tidak boleh berlebihan. Jadi dua-duanya, istri berusaha, suami juga berusaha.
Dari sisi penampilan harus dia perhatikan. Jangan sampai ada penampilan dari tubuhnya yang suaminya tidak suka. Lihat Nabi SAW, ya. Kalau pulang pertama kali masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Bada habis siwak, dia siwak dulu. Nabi kapan mau siwak? Mau sholat, mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala siwak. Mau ketemu istri juga apa? Siwak. Berarti Nabi memperhatikan penampilan tubuhnya agar kalau berbicara dengan istrinya enak. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Maka dalam sebagian riwayat Nabi SAW tatkala ingin menikah lagi, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Di antara wasiat Nabi, syummi awaridhoha, ciumlah bagian sekitar mulutnya. Apakah wanita ini menjaga kebersihan mulutnya atau tidak? Maka seorang wanita jangan sekali-sekali ketemu dengan suaminya dengan badan yang tidak enak, jangan. Dia kalau keluar tidak boleh pakai parfum, tapi kalau dalam rumah silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Kalau memang ketiaknya bau, siapkan apa namanya? Kates apa? Bukan sana. Tawas. Kates. Tawas, gosok sekuat-kuatnya biar hilang baunya. Siapkan tawas ya, kalau perlu 3 kali sehari ya, biar tidak bau. Jangan sampai ada keluar bau tidak enak buat suaminya. Nabi saja memperhatikan mulutnya. Nabi tidak suka wanita yang keluar bau ya, dari dirinya. Ya. Jadi ini benar-benar diperhatikan. Dari sisi apa? Penampilan. Baju yang menarik. Ya kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu pakai baju warna merah." Ya udah pakai baju warna merah. Kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu pakai baju warna hitam." Udah pakai baju warna hitam. Kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu enggak pakai baju," ya enggak usah pakai baju. Terserah suaminya. Yang pokoknya menyenangkan hati suaminya dia lakukan. Ya. Selama tidak haram lakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Saya suka kamu pakai parfum warna ini, udah beli parfum warna itu. Meskipun kita enggak suka, kalau suami suka warna itu, aroma itu pakai aroma tersebut. Karena kita ingin masuk dalam hadis ini. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya jika melihat kepada istrinya. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Kenapa seorang suami terkadang senang melihat istrinya? Karena dia lihat istrinya akhlak mulia, murah senyum, tidak suka marah-marah, tidak suka teriak-teriak, sabar dengan kekurangan suaminya, sabar dengan kekurangan rumah tangganya. Dia bahagia melihat apa? Istrinya. Melihat istrinya pasti senyum. Ya. Kenapa? Dia di balik pandangan tersebut dia tahu siapa yang sedang dia pandangi. Istri saya luar biasa. Tapi kalau setiap datang ke rumah istrinya, mana duitnya, mana gajinya, mana strip gajinya, mana ini? Pasti lihat, pasti wajahnya masem. Kenapa? Karena tahu ini yang sedang dia pandang ini matre luar biasa. Makanya dia jengkel melihatnya. Saya mau cerita ya, sekedar cerita saja. Jadi saya punya kawan, istrinya 3. Saya punya teman banyak yang poligami, alhamdulillah. Saya tidak tertular tapi ya. Jadi saya punya kawan istrinya 3. Ya. Saya ketemu dia bilang, "Ustaz, saya mau nikah lagi yang keempat, tapi saya mau cari orang Afrika." Buat apa? Saya pengen tahu anak saya seperti apa. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya dia mengatakan, "Saya punya istri nomor 2, Ustaz. Luar biasa baiknya. Bagaimana saya tidak sayang sama dia?" Saya tidak tanya, dia cerita sendiri. Artinya dia banggakan apa? Istrinya. Saya tidak tanya gimana istri yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, saya enggak tanya. Ya. Itu kan masalah pribadi orang, privasi. Enggak baik kita tanya. Tapi dia cerita sendiri. Ya udah, saya karena teman ngobrol saya dengarkan. Dia bilang, "Istri saya yang kedua, Ustaz. Ya. Setiap saya datang, dia sambut saya, dia bukakan sepatu saya. Kemudian dia tanya, sebelum saya datang, saya mau makan apa, dia siapin." Tanya gitu. Dia enggak tanya kapan pulang, enggak. Dia tanya, "Pulang mau makan apa?" Subhanallah. Ya. Dia tanya seperti itu. Maka dia siapkan apa yang saya sukai. Kemudian kalau lagi makan sama saya, kalau saya makan ikan yang banyak tulangnya, dia ambilin tulang-tulangnya, diambil baru dia kasih kepada saya. Bilang gimana saya tidak sayang sama istri saya. Pelayanan luar biasa. Ya. Tapi kalau kecantikan mungkin sama 1, 2, 3 tidak jauh-jauh beda. Tapi yang dia perhatikan adalah akhlak. Bagaimana saya tidak senang melihatnya, sementara dia layani saya begitu seperti itu.
Makanya memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama suami perhatian. Kalau suami datang cium tangannya, bukakan sepatunya ya. Bukakan bajunya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Giginya kuning, sikat giginya ya. Kumisnya panjang, dicukur, enggak ada masalah. Ini dilakukan oleh sebagian istri ya. Dilakukan oleh sebagian istri. Inilah yang membuat seorang wanita bisa enak dipandang oleh apa? Suami. Taib. Jadi harus persiapan untuk menyambut suami. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qadima Rasulullah sallallahu min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwatin li. Kata Aisyah tatkala Nabi ingin pulang dari safar, maka aku siapkan semacam kain yang bermotif, aku letakkan di satu sahwa, ada yang mengatakan semacam tempat untuk meletakkan sesuatu, mungkin seperti taplak diletakkan, dihias rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mau datang. Karena Nabi mau datang. Jadi kalau suami apalagi safar dari jauh, rapi-rapiin rumah, bersih-bersihin, parfumin ya, taplak meja mungkin diganti, kemudian spray kasur diganti ya. Untuk menyambut apa? Suami. Kita juga baju dirapikan ketemu suami. Ya, ini intinya agar suami senang melihat istri. Kemudian di antara sifat-sifat penghuni surga juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita, ini sifat yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita di surga? Siapa? Maksudnya istri yang akhirnya masuk surga bersama kalian. Karena lafal Nabi binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian di surga? Artinya istri kalian yang ikut masuk surga bersama kalian. Ini isyarat bahwasanya ada istri yang tidak ikut masuk surga. Suaminya aja yang masuk surga, istrinya enggak. Ya. Dan ada istri yang masuk surga bersama suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu wadudin waludin a'udin. Dalam riwayat kata Nabi SAW, itu wanita atau istri yang sangat mencintai, kemudian mudah melahirkan, subur, kemudian sangat mudah kembali kepada suaminya. Yang pertama yaitu sifat walud, yaitu dia subur. Artinya apa kata para ulama? Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah seorang wanita yang subur, kalau suaminya ingin anak dari dia tidak menghalangi. Dia bisa bicara dengan suaminya, saya senang punya anak banyak, tapi mungkin kita kasih jarak misalnya 2 tahun sekali karena repot untuk ngurus anak kita, tidak apa-apa, diskusi. Tapi jangan dia bilang saya enggak mau anak kita kecuali cuma 3, enggak mau saya. 3 ya sudah. Sampai ada yang saya bilang, "Mas, anaknya berapa?" "Cuma 2, Ustaz." "Kenapa?" Istri saya bilang, "Kalau kamu punya anak, kamu yang hamil." Saya capek hamil terus. Oh, ini enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Tapi kalau suaminya ingin punya anak banyak, maka dia bersedia, karena itu walud. Tetapi tidak apa-apa didiskusi, suamiku kita jarangkan 3 tahun sekali misalnya, 2 tahun sekali, tapi jangan yang mengatakan saya cuma mau 2 saja. Saya mau anak laki perempuan saja. Setelah itu enggak mau, itu enggak boleh. Itu bukan sifat istri penghuni surga. Bukan. Jadi yang pertama walud. Tapi kalau memang qadarullah dia tidak dimudahkan punya anak, entah mandul misalnya, atau ternyata sudah berusaha anak cuma 2 atau 3, ya itu di luar kemampuan. Enggak ada masalah. Tapi pembicaraan kita tentang seorang wanita yang diberi kesuburan oleh Allah, kemudian suaminya ingin punya anak banyak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan capek ini. Saya bilang perjuangan. Memang kalau seorang wanita hamil, letih, capek, itu perjuangan. Tapi selama dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua keletihan, semua kesusahan yang dia rasakan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mudah mengandung seorang anak 9 bulan, muntah-muntah dan berat dan macam-macamnya. Ya, tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama walud. Yang kedua wadud. Yaitu sangat sayang kepada suaminya.
Ya, sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang tadi. Dia perhatian sama suaminya. Perhatian sama suaminya. Kalau manggil nama suaminya dengan kehormatan ya, ya, tidak merendahkan suaminya, dia sayang sama suaminya. Ya. Kalau suaminya sakit maka dia rawat, kalau suaminya kedinginan maka dia selimuti. Ya. Kalau suaminya kepanasan maka dia nyalain AC. Seperti itu. Benar-benar sayang kepada suaminya. Suaminya pergi dia siapkan apa? Dia siapkan semuanya, bajunya, kopernya semuanya. Suami enggak usah ngurus. Ya. Sampai ada orang kalau ke bandara dia bawa koper diperiksa apa isinya saya enggak tahu. Istri saya yang siapin semuanya. Saya enggak tahu. Dia periksa aja sendiri ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiapin oleh siapa? Istrinya. Ya, seperti itu namanya sayang kepada suami. Tidak banyak nuntut kepada suami. Tahu kondisi ekonomi suami dan yang lainnya. Harus suami tahu bahwa istrinya penyayang kepada dia. Makanya ibu-ibu ya, kalau sampai suami membanggakan ibu-ibu di hadapan temannya, berarti ibu-ibu sudah berhasil. Kalau sampai saya bilang, Masya Allah istri saya, seperti tadi kawan saya ya. Masya Allah istri saya sayang banget sama saya, ini berarti insya Allah ini istri soleha, insya Allah penghuni apa? Surga. Tapi kalau seorang lelaki mengeluhkan istrinya kemana-mana, istri saya Masya Allah, amit-amit, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa istri saya. Nuntutnya banyak, ininya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Berarti suami tidak merasa disayang oleh apa? Istrinya. Berarti istrinya tidak memiliki ciri penghuni surga, bukan penyayang kepada suami. Namanya orang sayang seperti apa? Kita sayang sama anak kita kan perhatian. Perhatian bajunya, perhatian gizinya, perhatian apanya, penampilannya. Kalau jorok kita bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Namanya sayang sama anak, sama istri sayang sama suami. Dia sayang. Gimana sayang lah? Seperti itu. Kemudian al-aud, ciri berikutnya. Wanita saleh al-aud yaitu suka kembali kepada suaminya kalau ada masalah. Kata Nabi SAW, idza ghadibat, kalau sang wanita marah, au usi'a ilaiha, atau dia dizalimi oleh suaminya, dia suaminya yang salah. Jadi kondisi apapun, apakah istrinya salah atau suaminya yang salah, tapi dia ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tidak ingin memperpanjang permasalahan. Au ghadiba zawjuha, atau suaminya yang marah. Qalat hadhihi yadi fi yadik. Maka dia pun datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Dia berkata, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha kepadaku. Ini istri soleha, ciri wanita penghuni surga. Ingin kalau ada masalah, apakah yang salah dia atau yang salah suaminya, dia ingin segera selesaikan permasalahan, dan dia mengalah. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu berpaling ke kanan, satu berpaling ke kiri. Nabi tidak suka kalau lebih sudah dari 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang salah yang harus memulai salam, tidak. Nabi tidak berbicara mana yang salah yang benar. Yang Nabi anjurkan siapa yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan syaitan. Maka dia pertama kali mengucapkan salam meskipun dia di posisi benar, meskipun kawannya di posisi salah, tapi dia yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Dia ingin kebahagiaan. Dia kalahkan syaitan, dia kalahkan hawa nafsunya. Nah, saya katakan wanita pun demikian. Nabi yang mengatakan di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga al-aud, yaitu suka kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, ada problem, apakah dia yang salah atau suami yang salah, maka dia lawan hawa nafsunya, lawan egonya, dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Sekarang sebagian wanita zaman now, ya,
Dia ngambek sama suaminya, dia ngambek sama suaminya, tidak peduli, waktunya tidur tidur. Besok ngambek dilanjutkan. Ajib, menakjubkan wanita zaman sekarang. Dia tidak peduli. Dia tidak mencari keridhaan suami, marah-marah biarin aja katanya. Apa urusan saya dengan suami saya? Ini ke penghuni surga, dia berkata, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Mau jadi wanita penghuni surga seperti ini. Sabar, lawan ego. Jangan berpanjang masalah. Sebagian wanita kalau udah masalah, sebagian istri, saya berhari-hari. Ya akhi, ya ukhti ngapain masalah berkepanjangan? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian masalah dikeluarkan di teman-temannya, cerita sana sini, masalah diangkat ke keluarganya. Ya akhi, ya ukhti, enggak usahlah begitu. Kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, harus latihan mengalah karena Allah. Mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian, al-wadudul walud al-muwatiyah. Al-wadud, walud sudah kita bahas. Al-wadud sangat penyayang, al-walud subur. Kemudian al-muwatiyah, al-muwasiyah. Idza taqaina Allah. Jika dia bertakwa kepada Allah. Apa yang disebut dengan al-muwatiyah? Al-muwatiyah itu taat kepada suaminya. Suaminya bilang begini, dia taat. Ya. Suaminya arahkan, dia taat. Selama bukan kemaksiatan. Apakah Ustaz kita tidak boleh membangkang? Tidak boleh. Diskusi boleh. Selama suami menyuruh kepada ketaatan, maka harus dijalankan. Diskusi boleh. Bilang, Mas, kayaknya kurang cocok begini. Enggak. Kamu bikin aja. Ya udah. Mas, ini saya kasih tahu nggak mau dengar. Repot gitu, jangan. Udah, diskusi boleh, tapi kalau suami sudah bersikeras begini, maka jalankan. Itu namanya al-muwatiyah. Tadi saya sudah jelaskan hadis, di awal hadis Nabi mengatakan, jika wanita salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Ini menunjukkan taat kepada suami pahalanya sangat besar. Sampai dia dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Namun memang berat. Karena pahalanya besar, memang ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi kalau seorang berdoa kepada Allah, dia akan mudah menjadi istri yang taat kepada suaminya. Tidak ingin menyelisih suaminya. Maka dikatakan al-muwatiyah, berusaha taat kepada suaminya. Kemudian di antara ciri wanita yang salehah penghuni surga adalah al-muwasiyah. Al-muwasiyah yaitu wanita yang selalu yuwasi, yaitu menyenangkan suaminya. Misalnya suaminya sedih, maka dia hibur. Ya. Dan dia bisa mengkondisikan dirinya dengan suaminya. Suaminya lagi sedih, dia juga ikut-ikutan sedih supaya suaminya merasa tentram. Suaminya lagi gembira, maka dia ikut gembira supaya suaminya senang. Itu al-muwasiyah. Bukan suaminya lagi sedih, kamu ngapain sedih-sedih? Dimarahin, ya, tambah sedih lagi suaminya. Suaminya lagi gembira, dia sedih. Lagi jalan-jalan suaminya gembira, dia ngambek. Enggak, gimana jalan-jalan istri ngambek? Ini bukan al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu berusaha mengkondisikan dirinya dengan situasi, dengan kondisi suaminya. Kalau suaminya susah, maka dia menghibur suaminya. Ya. Seperti kita sering sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW dalam kondisi sulit, maka dia tuwasi, maka dia pun menghibur Nabi SAW. Ini istri yang ciri penghuni surga. Ciri yang keberapa? Hah? Ciri ke-6. Masih sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang sama, Nabi lanjutkan, wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk istri kalian al-mutabarrijat, yaitu istri-istri yang suka keluar berhias di luar. Al-mutakhayyilat, yang dia sombong dan angkuh. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Tidak ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti gagak yang ada garis-garis putihnya. Artinya jarang.
Ini sifat yang harus dijauhi oleh seorang wanita. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat. Suka keluar rumah. Suka keluar rumah. Kita ambil kesimpulan di antara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, wanita salehah suka di rumah. Bahkan semakin dia di bagian dalam dari rumah, dia semakin mulia. Makanya Nabi mengatakan, wanita yang salat di ruang tamu lebih baik kalau dia salat di kamarnya, pahalanya berbeda. Wanita salat di kamarnya beda dengan wanita salat di ruang tamunya. Kenapa? Semakin dia tersembunyikan, semakin dia terpingit, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya wanita dianjurkan untuk menetap di rumahnya. Keberadaan dia di rumah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Jangan dia sangka dia di rumah tidak dapat pahala, dia diam aja di rumah dapat pahala. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Apalagi diamnya di rumah diisi dengan yang bermanfaat. Ngurus suami, ngurus anak-anak, baca Quran, mendengarkan pengajian, berkhidmah kepada suami. Ya. Maka tidak sama dengan wanita yang hobinya keluar rumah, mutabarrijat, berhias. Makanya setelah itu Nabi gandengan dengan al-mutakhayyilat, yaitu wanita yang khuyala, yang sombong. Kenapa? Wanita suka berhias biasanya digandengkan dengan pamer dan sombong. Iya atau tidak? Ya, berhias apa? Untuk pamer sama teman-temannya. Berhias dengan tasnya, gaya dengan jilbabnya, dengan warna yang aneh-aneh, dengan model yang terbaru, dengan penampilan yang luar biasa, gaya dengan sendalnya, ya. Sandalnya dibuat yang tinggi-tinggi, ya. Karena orang yang suka berhias di luar sering bergandengan dengan angkuh, pamer. Makanya Nabi mengatakan, seburuk-buruk istri kalian al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, yang suka keluar rumah, berhias dan sombong. Kenapa dia ingin keluar? Dia ingin pamer barang dia. Dia baru beli tas mungkin berapa puluh juta. Ada yang beli tas 100 juta, ada yang beli tas 1 miliar. Mungkin kalau di Jogja enggak begitu, saya enggak tahu. Tapi kalau di Jakarta itu terjadi. Orang beli tas sampai ratusan juta. Saya pernah ditanya, Ustaz, bolehkah saya beli tas harganya 650 juta? Masya Allah. Saya sudah bersedekah, Ustaz. Saya sudah zakat, sudah saya keluarkan. Saya masih punya uang. Bolehkah saya bersedekah dengan saya beli tas harganya 650 juta? Masya Allah. Itu tas apa itu tas 650 juta? Mungkin bisa nyimpan mobil di situ, ya. Mahal sekali. Ternyata waktu saya pergi ke sebagian daerah di Eropa, ada orang jual tas 1,5 miliar. Dan orang Indonesia pada ngantri beli, subhanallah. Ya, tas mahal itu buat apa? Buat untuk berhias, untuk pamer kepada kalau pertemuan. Akhirnya ada sebagian ibu-ibu juga pingin begitu, beli yang KW. Beli yang apa? KW. Janganlah. Ya. Wanita hendaknya betah di rumah. Betah di rumah. Kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun, wanita itu aurat, idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar, syaitan mengintai. Istisyraf itu begini. Diintai itu apa? Untuk dijadikan bahan jeratan bagi para lelaki. Dihiasi, diindahkan. Maka jangan dia menjadikan dirinya menjadi sumber fitnah, jerat bagi syaitan untuk menjerat para lelaki. Mereka bisa masuk surga, kata Nabi, bisa. Ya. Tapi sangat sedikit, mungkin diampuni, mungkin amal solehnya yang lain. Kata Nabi, mithlul ghurabil a'sam, hanya seperti gagak yang ada warna putihnya. Jarang, biasanya gagak itu hitam full. Ada sebagian gagak ada warna putihnya di kakinya atau warna putihnya di badannya. Jarang gagak seperti itu. Artinya kalau ada wanita yang hobinya seperti itu, keluar rumah, berhias di luar, angkuh, maka sulit bagi dia untuk masuk surga. Kecuali hanya segelintir kecil yang bisa masuk surga. Maka saya ingatkan kepada para wanita, biasakan diri untuk diam di rumah. Jangan suka keluar rumah. Karena suka keluar rumah bukan ciri penghuni wanita surga. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wanita penghuni surga yaitu wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya. Mensyukuri
apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak kufur nikmat. Karena kalau wanita suka kufur nikmat, maka dia penghuni neraka jahanam. Hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah salatul Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menuju kepada barisan para wanita, kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa kami para wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Nabi, "Li'annakunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tuktsirna syaka, dan kalian suka mengeluh. Suka mengumpat, suka mengeluh. Wanita jangan seperti itu. Mensyukuri apa yang suaminya berikan kepada dia. Subhanallah, sampai ada kawan saya sampai di WA sama anak seorang wanita. Wanita tersebut janda. Anaknya pingin ibunya itu punya suami. Maka dia WA kepada teman saya, dia bilang, "Pak, tolong nikahi ibu saya, Pak. Ibu saya hanya ingin ada yang temani dia makan." Saya begitu. Ibu saya hanya ingin ada dia teman ngobrol, tidak minta apa-apa. Nah, sekarang sebagian wanita terkadang banyak nuntut, dia tidak tahu boleh janda kayak apa ya. Tidak bersyukur. Lihatlah ke bawah bagaimana nasib-nasib para janda yang setengah mati, yang tidak ada yang menemani mereka, tidak ada teman ngobrolnya. Kalau sedih-sedih sendirian, memikirkan anak yang begitu banyak. Maka dia bersyukur, saya punya suami yang perhatikan saya, yang siap diomelin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak wanita tidak bersyukur. Jangan sampai menjadi wanita yang pandai bersyukur kalau sudah hilang nikmat tersebut. Ya. Dan ini penyebab utama masuk neraka. Karena waktu Nabi ditanya, "Kenapa kami banyak penghuni neraka?" Kata Nabi, "Li'annakunna takfurnal ashir." Karena kalian suka melupakan kebaikan apa? Suami. Lupa kebaikan suami. Suami sudah melakukan banyak kebaikan, tidak dihargai. Suami sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak disambut dengan hangat. Diomelin kadang-kadang. "Kenapa telat?" "Gimana saya mau telat, macet di jalan?" "Saya juga nggak mau telat." Diomelin. Sebagian saudara-saudara kita di Jakarta kerja, subuh sudah kerja. Pulang jam 8 malam, bayangkan. Begitu salat subuh sudah pakai baju seragam, pingin berangkat kerja. Kalau imamnya assalamualaikum, mungkin assalamualaikum kedua dia sudah di mobil. Saking buru-burunya. Sampai ada sebagian orang sudah pakai baju kerja, imamnya nggak datang-datang, dia sholat sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin terlambat kerja. Ini sudah capek setengah mati, pulang tidak disambut oleh istrinya. Mana rasa bersyukur? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Oleh karenanya, kalau ingin jadi wanita penghuni surga, pandai bersyukur. Suka puji suami, "Makasih Mas." Apa usahanya kita bilang sama suami kita, "Jazakallah khairan." Syukron Mas. Apa susahnya? Ya. Enggak susah kan? Kenapa kalau sama kawan kita mudah? "Terima kasih, syukron, jazakallah khair, jazakillah khairan." Masya Allah, doa tak banyak-banyaknya. Sama suami tidak pernah bilang apa? Syukron. Tidak pernah mengatakan terima kasih Mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu Mas ya. Semoga Allah menggantikan keringatmu dengan pahala yang banyak. Tidak ada kata-kata begitu. Oleh karenanya, jika wanita ingin masuk surga, jadilah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Kemudian sifat berikutnya, hormat pada suami. Hormat pada suami. Ini yang keberapa? Sifat yang keberapa ini? Berapa? 8, masih sedikit, rencananya 20. Hormat kepada suami. Tadi hadis yang sudah kita dengarkan. "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang sujud kepada yang lain, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini dalil. Wanita sujud kepada suaminya kalau boleh, ternyata enggak boleh. Dia harus tunduk, merendah di hadapan suaminya, mengalah di hadapan suaminya, hormat sama suaminya. Bukan suaminya tidak dihargai, suaminya tidak dianggap, omongan suaminya tidak didengar. Kalau pergi keluar rumah tidak minta izin, cuek. Mau pakai uang terserah dia, ya. Mau dia enggak hormat sama suaminya.
Mau terima tamu terserah dia. Siapa ya? Ini rumah saya. Ini rumah suaminya. Suaminya yang bangun. Kemudian dia asal saja, ya. Enggak. Oh, istri hormat sama suami. Mas, minta izin, boleh saya keluar, Mas? Mas, kalau ada tamu boleh, bagaimana Mas, jam berapa cocoknya, ya. Seperti itu. Mas, ada keluarga mau datang, hormat sama suami. Dan ini adalah ciri penghuni surga. Adapun wanita yang tidak hormat sama suaminya, maka ciri penghuni neraka jahanam. Dulu ada kawan, dia menikah pertama, menikah kedua. Dia mengeluh, Ustaz, istri saya yang pertama, Ustaz, saya ini kayak kucing. Saya juga bingung, maksudnya istrinya bikin dia jadi kayak kucing itu kayak apa gitu. Apa dielus-elus, apa diusir-usir, apa ditendang, nggak tahu. Saya nggak tanya lagi, maksudnya gimana? Nggak usah tanya lah. Pokoknya dia mengungkapkan dengan kesedihan. Saya seperti dijadikan kucing oleh apa? Istri saya. Kalau yang istri kedua kayak kelinci. Jadi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini wanita hendaknya hormat kepada suami kalau ingin menjadi penghuni surga. Baik, ciri berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri wanita salehah di antaranya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita mukminah di antaranya menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Hukum asal wanita melihat lelaki tidak haram selama tidak ada ketertarikan, selama tidak ada syahwat. Tetapi yang terbaik adalah menundukkan apa? Pandangan. Apakah syahwat atau tidak? Memang benar, yang rajih kalau tidak syahwat tidak apa-apa. Tetapi yang terbaik syahwat atau tidak syahwat menundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau sudah melihat tertarik maka hukumnya sepakat haram. Maka hukumnya sepakat apa? Haram. Terpesona dengan ketampanannya, terpesona melihat ada syahwat, seorang bisa merasakan, melihat masya Allah tampannya, apalagi sampai muji, ya. Masya Allah putihnya, itu sudah haram kalau seperti itu. Sepakat ulama haram kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu. Maka jangan sampai seorang wanita dalam kehidupan kesehariannya kemudian dia nonton acara-acara yang tidak benar, film-film, ya. Apalagi film Korea misalnya. Saya nggak tahu sekarang banyak film Korea. Akhwat-akhwat nanti nyebarin film Korea, kadang bintang-bintang Korea, ya. Ini sudah haram jelas. Memandang dengan syahwat, memandang dengan terpesona, sudah jelas haram. Hati-hati ibu, jangan habiskan nonton kemudian nonton sinetron, lihat pemain-pemain sinetron yang tampan-tampan, kemudian bandingkan dengan suami yang pas-pasan. Ini hukumnya haram. Maka wanita yang soleh menundukkan pandangannya. Tidak suka melihat laki-laki. Tidak suka bandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Tundukkan pandangan. Tidak boleh melihat apalagi sampai perkara-perkara yang pada tingkatan aurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ciri wanita salehah yaitu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Maka jangan kemudian dia memakai baju dengan warna-warni yang terlalu mencolok sehingga tampak sekali itu adalah hiasan, menjadi perhatian para lelaki, semua orang memandangnya. Makin tidak boleh. Kalau dia lewat menjadi pusat perhatian. Ini pertama berhias, kedua pakaian syuhrah, tidak boleh. Wanita salehah tidak demikian. Dia bersih, dia rapi, itu dituntut bersih dan rapi. Tetapi jangan dia pakai pakaian yang kemudian menarik perhatian. Karena itu berarti dia telah berhias dengan pakaian tersebut. Dan sudah kita sebutkan, fungsi dari jilbab bukan untuk dilihati oleh laki-laki, tapi agar terlindung tidak menjadi perhatian para lelaki. Kalau ternyata seorang wanita pakai jilbab justru menjadi menarik perhatian para lelaki, itu jilbabnya salah berarti. Entah karena fashionnya, modelnya terlalu indah, warnanya terlalu mencolok, maka tidak boleh hukumnya. Tapi kalau yang wajar-wajar saja sebagai wanita lain tidak ada masalah. Tapi kalau saya berlebih-lebihan, model cadarnya aneh-aneh, ya, model rendanya aneh-aneh, model jilbabnya warna-warni, ya, kemudian warnanya terlalu rame,
Ada gambar bunga matahari di roknya misalnya, bajunya warna merah, kuning, hijau ya. Ini menarik perhatian, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah dua orang wanita salehah yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihima imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Waktu Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia pergi ke negeri Madian, dia mendapati ada sumur atau mata air di Madian dan orang-orang sedang berkerumun di situ. Di antaranya dia melihat dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka untuk ambil minum di situ. Nabi Musa kasihan, Nabi Musa datang, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian?" Kata dua wanita ini, "Kami tidak bisa mengambil air sampai lelaki dulu pergi." Kata para ulama, wanita ini malu, kemudian dia tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Berusaha seorang tidak duduk sama laki-laki. Ini wanita solehah. Di zaman kita sekarang ini, zaman now, terkadang laki-laki yang malu sama perempuan. Lagi malu-malu, kemudian ceweknya datang, "Kamu ngapain sih?" Kita malu, dia nggak malu. Sebagian wanita seperti itu. Harusnya wanita itu memiliki sifat malu. Jangan bercampur dengan laki-laki. Nabi berkata, "Alaikum nabi hafatit tariq." Nabi menegur para wanita, kalian jalan di pinggir. Jangan jalan di tengah, cuek biar laki-laki yang pinggir. Jangan. Kalau jalan malu, ada laki-laki malu. Itu wanita solehah seperti itu. Allah memberikan fitrah mereka untuk malu. Perhiasan mereka adalah rasa malu. Makanya saya sering sampaikan, kalau antum yang jomblo-jomblo mau menikah, kalau pas nazar lihat ceweknya, cari cewek yang pemalu. Begitu dilihat dia malu-malu, tutup wajahnya, tutup telinganya, tutup dia malu. Ini berarti insya Allah wanita solehah. Tapi kalau antum pas nazar dia juga lihat, ngapain? Ente yang malu-malu begini, udah ente sejak awal baru nazar aja sudah kalah, apalagi kawin. Udah ente mundur aja. Ente tidak pantas ketemu menikah dengan dia. Mental ente belum cukup. Nazar aja udah kalah. Jadi kalau wanita pemalu itu tidak kemudian sana campur laki-laki, bicara dengan laki-laki seenaknya, bicara dengan suami orang enak, ketawa ketiwi suami semua orang. Ini bukan ciri wanita solehah. Lihat dua wanita tersebut menghindar, menjauh dari para lelaki. Musa yang datang, "Ma khatbukum? Ada apa dengan kalian?" Maka mereka pun cerita. Nabi Musa pun bantu. Kemudian setelah itu Nabi Musa bernaung di bawah sebuah pohon, ternyata wanita tersebut datang lagi salah satunya. Ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut manggil Nabi Musa berjalan dengan malu-malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, tersipu malu. Jangan biarkan dia terbiasa bercampur dengan laki-laki. Nah, kalau ternyata ibu-ibu ada yang sukanya begitu, ngobrol sama laki-laki, cekakaan sama suami orang, ya. Satu grup dengan laki-laki, hendaknya itu kebiasaan buruk. Facebook temannya laki-laki, kalau laki-laki add dia setuju, ya. Bahkan dia nge-add sama laki-laki. Instagram temannya laki-laki. Tatkala komentar, misalnya di grup, di situ ada laki-laki, maka biasa-biasa aja yang wajar-wajar. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Allah mengatakan seorang laki bisa tergoda dengan suara. Ini Allah tidak bicara tentang wajah. Itu maka wanita yang soleha dia menjaga tutur katanya, yang wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian dia berbicara dengan melenggak-lenggok, mendayu-dayu. Maka ini bukan ciri wanita yang soleha. Masih banyak sebenarnya, tapi cukup itulah, sedikit-sedikit dulu. Mudah-mudahan para wanita yang hadir bisa menjadi istri-istri yang solehah, ya, bisa menjadi ibu-ibu yang solehah, dan semoga kita semua dipertemukan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita di surga kelak, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik.